Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pada malam hari ini mengaji kembali kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah tawasulan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila khatatin jami'il masyayikh wa ila khatatin jami'il ulama'il amilin wal awliya'i wa suhada'i wa salihin, khususan mu'alifat al-kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari wa jami'i masyayikh Ma'had Lirboyo Kediri wa abaina wa ummatina wa jadina wa jadatina wa jami'il muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi dzikri hadisil mauta. Pasal menceritakan atau menuturkan orang yang mati fisimai dalam pendengaran wal kalami dan ucapan, yang menjelaskan tentang orang mati itu apakah masih bisa mendengar dan masih bisa berkata. Ini akan dijelaskan di sini. Wa ma'rifatihi, dan mengetahuinya orang mati, biman terhadap seseorang yaghsiluhu, yang mandikannya, waman, dan seseorang yahmiluhu, yang membawanya, yang membawa dari rumah ke kuburan, waman, dan seseorang yakfinuhu, yang mengkafani, yang mengkafaninya. Maksudnya mengkafani itu ya memberi kain kafan tuh, memakaikan kain kafan. Waman, dan seseorang ngayudlihi, yang memasukkan fi qabrihi, di dalam kuburannya orang mati itu. Artinya akan menjelaskan bahwa orang mati itu bisa melihat, bisa mendengar, mengetahui itu orang yang memandikannya, membawanya, mengkafaninya, dan orang yang memasukkan ke dalam kubur. Wal idraki, dan mengetahui, wal hayati, dan hidup, wa audir ruhi, dan kembalinya ruh, ilal jasadi, kepada jasadnya. Ya. Wa amma sima'u, adapun mendengar, wal kalamu, dan bertutur atau berujar, berkata, faqad rawa, maka sungguh meriwayatkan Al-Bukhari, Imam Bukhari fi sahihihi, di dalam kitab Sahih Bukhari, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai Anas bin Malik, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi berkata, al-abdu, seorang hamba, idza wudi'a, ketika diletakkan hamba itu, fi qabrihi, di dalam kuburannya abd, kuburannya hamba itu, watawala, dan memasukkan maksudnya memasukkan ke dalam liang lahat, wa dhahaba, dan pergi, anhu, meninggalkan abd itu, ashabuhu, sahabat-sahabatnya abd, hatta innahu, sehingga sesungguhnya abd, hamba itu, yasma'u, mendengarkan, qara'ani alihi, mendengarkan terhadap suara sandalnya ashab.
Jadi seorang hamba ya kan, ketika diletakkan di dalam kubur, diletakkan, dimasukkan ke liang lahat, lalu kemudian masyarakat, handai tolan, keluarga yang mengantarkan ke kuburan itu meninggalkannya, itu dia atau mayit ini, seorang hamba ini mendengarkan suara sandal para sahabat, keluarga, handai tolan yang telah menghantarkannya dan kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Atahu, kemudian datang terhadap abd ini malakani, dua malaikat. Fayakulani, kemudian dua malaikat itu berkata lahu kepada hamba yang telah ada di dalam kubur itu. Berkata apa? Apa kunta kamu ada takulu kamu berkata bihadar rajuli, di dalam masalah rajul Muhammadin, maksudnya Muhammad. Artinya bertanya dua malaikat itu, ya apa yang menurut kamu tentang seorang laki-laki ini? Maksudnya laki-laki yaitu Nabi Muhammad. Fayaqulu, kemudian seorang hamba itu berkata, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluhu. Asyhadu, aku bersaksi, annahu, sesungguhnya, innahu, sesungguhnya rajul yaitu Muhammad itu abdullahi, hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah. Dia mengatakan, saya bersaksi bahwa laki-laki Muhammad yang bernama Muhammad ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kalau kemudian dikatakan, lihatlah ila maq'adika, pada tempat tempat pula ya, minan nari, dari neraka, ubadiluka, mengganti terhadap kamu Allah bihi, dengan maq'ad, maq'adan, terhadap tempat ya minal jannati, dari surga. Artinya ketika seorang hamba itu benar menjawab bahwa seorang laki-laki yang bernama Muhammad itu adalah hamba dan Rasul, utusan Allah, langsung tempat tempatnya itu yang tadinya mau neraka, dikasih neraka, itu diganti oleh Allah menjadi sorga gitu. Qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan Nabi, ro'ahuma, jadi seorang hamba yang meninggal itu melihat dua tempat jami'an secara keseluruhan. Artinya ini seorang muslim meninggal, hamba Allah muslim meninggal. Nah, sebelum diinterogasi, diberi pertanyaan oleh kedua malaikat, dia melihat dua tempat, surga dan neraka. Ya kan? Nah, ketika dia bisa menjawab, oh ini Nabi Muhammad utusan hamba dan utusan Allah, langsung yang tadinya mau dikasih neraka tidak jadi, jadinya dikasih surga. Wa ammal kafiru, adapun orang kafir, wal munafiqu, dan orang munafik, fayaqulu, kemudian berkata orang kafir dan munafik itu, la adri, aku tidak tahu, kuntu, aku berkata ma terhadap sesuatu, yaqulu, yang berkata an-nasu, manusia.
Jadi ketika ditanya, ini laki-laki ini siapa? Nah, dia tidak bisa menjawabnya, dia tidak tahu itu. Fayuqalu, kemudian dikatakan la daraitu, aku tidak tahu. La talaitu, la talaita, dikatakan la daraita, tidak, kamu tidak tahu. La talaita, kamu tidak membaca. Nah, kemudian tsumma yudrabu, kemudian dipukul bimitrokotin, dengan palu, dengan hammer, min hadidin, dari besi, baina udunaihi, di antara kedua kuping. Ayusbihu, kemudian menjerit, ya kan, seseorang itu sayhatan, dengan jeritannya, smauha, yang mendengarkan terhadap jeritan itu, man, seseorang, yalihi, yang mengiring-iringi mayit itu, illat taqalaini, kecuali dua makhluk yang yang memberatkan alam semesta ini, maksudnya adalah manusia dan jin. Jadi orang yang tidak bisa menjawab interogasi malaikat itu, dia langsung dipukul oleh malaikat dengan palu besi di antara kedua kupingnya, dan menjerit kesakitan. Warwa, dan meriwayatkan Al-Bukhari, Imam Bukhari, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Abi Sa'id Al-Khudri. Anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW, qala, berkata, idza wudi'at, ketika diletakkan, al-janazatu, janazah, wa ihtamalaha, dan mengangkat terhadap jenazah itu, ar-rijalu, manusia atau laki-laki, ala a'naqihim, atas lehernya rijal, lehernya jenazah. Jadi ketika jenazah itu diletakkan dan digotong, jenazah itu kan ada yang lehernya itu digotong, ada yang dan kakinya, ya tubuhnya digotong. Fa in kanat, maka ketika ada jenazah itu solehatan, orang yang soleh, qalat, jenazah itu berkata, qaddimuni, segeralah kamu sekalian menghantarkanku. Maksudnya ingin segera diletakkan. Qaddimuni, segeralah kalian hantarkan aku ke dalam yang lahap. Nah, makanya ada mitos atau perkataan-perkataan, penilaian atau desas-desus informasi di masyarakat itu, kadang masyarakat yang menggotong, mengangkat jenazah itu merasa ringan dan merasa kakinya itu cepat sekali, jalannya itu cepat sekali. Gitu. Nah itu kalau begitu tuh masyarakat biasanya desas-desus, oh ini orang soleh. Nah orang soleh itu juga qaddimuni, artinya jenazahnya itu cepat, kayak misalkan contohnya jenazahnya Gus Dur itu ya. Itu kan semuanya lautan manusia, sehingga jenazah itu berpindah
dari satu orang ke orang lain tuh terus sampai ke liang lahat itu uh, penuh dengan manusia, tidak dipikul oleh orang tertentu saja, tapi berjalan di atas lautan manusia sampai ke liang lahat gitu ya. Nah itu tanda orang-orang soleh itu seperti itu. Jenazah yang soleh itu qaddimuni, karena jenazahnya sendiri itu mengharapkan agar orang yang menghantarkannya itu segera gitu, segera antarkan saya, nah, gitu kata jenazah itu, segera ke liang lahat. Dan ketika ada jenazah itu ghairu sholihatin, tidak soleh, nakal, tidak baik gitu ya. Qalat, jenazah itu berkata, ya wailaha. Nah ini curhat atau menghibah. Ya wailaha, cilaka, aduh, cilaka diriku ini. Aina tadhabun, kemana kalian semua pergi, biha, ya, denganku. Maksudnya cilaka aku, kemana akan kamu bawa aku ini, gitu. Jadi dia ya keberatan, mengeluh gitu. Yasma'u berkata, ya kan, sautaha terhadap Yasma'u mendengarkan sautaha terhadap suaranya jenazah itu, kullu syai'in, setiap sesuatu, illal insan, kecuali manusia. Jadi semua binatang, ya kan, baik binatang yang semua binatang, ataupun pohon-pohonan, bumi dan lain sebagainya, kecuali manusia, itu mendengarkan suara jenazah itu. Jenazah yang mengeluh karena dia tidak soleh, ketakutan karena mau ditinggalkan dan ditinggalkan oleh sahabatnya, keluarganya, dan ditaruh sendirian di kuburan, ataupun suaranya jenazah yang soleh yang ketika meninggal tuh bahagia, ingin segera-segera masuk ke liang lahat. Walau sami'ahu, dan ketika manusia itu, dan seandainya manusia itu mendengarkan suara jenazah, sa'iqa, maka dia akan semaput itu langsung pingsan gitu. Jadi tidak kuat gitu menahan pilu dan menahan jeritan dari jenazah itu. Suara jenazah itu tidak akan kuat manusia. Makanya manusia oleh Allah tidak diperdengarkan. Jadi kupingnya, telinganya manusia tidak mampu untuk mendengarkan suara jenazah orang yang sudah mati, karena pasti tidak kuat. Makanya hanya selain manusia saja yang bisa diberi pendengaran untuk mendengarkan suara jenazah atau suara orang yang mati. Warwa, dan meriwayatkan Al-Bukhari, Imam Bukhari ayatun juga, anil Lais bin Sa'id, dari Lais bin Sa'id, fadzakaro, kemudian Lais bin Sa'id menuturkan bimitlihi, dengan sesamanya hadis tersebut. Waqala, dan berkata Lais bin Sa'id, qalat, jenazah itu berkata, li ahliha, kepada keluarganya jenazah, ya wailaha, aduh cilaka betul aku ini, tolong jangan kalian tinggalkan aku sendirian lah gitu. Nah ini kalau orang yang jenazah yang tidak soleh.
Wa qala dan Lais bin Sa'id berkata, menambahkan redaksi, walau sami'a al-insanu la so'iqa. Walau sami'a dan seandainya mendengarkan al-insanu manusia la so'iqa, maka sudah pasti manusia itu semaput, pingsan gitu. Itu tak kuat mendengarkan suara jeritan jenazah yang tidak soleh itu. Lau ini kan harfu syartin ya, harfu setan gitu. Pokoknya artinya manusia itu tidak diberi pendengaran atau tidak ya ditutup pendengarannya oleh Allah, sehingga manusia tidak mendengarkan jeritan suara jenazah yang tidak soleh itu. Kalau diperdengarkan, kalau diberi kemampuan manusia itu mendengarkan, manusia itu akan semaput, akan pingsan. Warwa dan meriwayatkan At-Tabrani, Imam Tabrani fil Awsati, dalam kitab Awsat, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Abi Sa'id Al-Khudri, anna Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi berkata, innal mayyita, sesungguhnya mayit, ya'rifu, mengetahui, man, terhadap seseorang, yaghsiluhu, yang memandikannya, wa yahmiluhu, yang mengangkatnya, yang membawanya, wa yukafinuhu, dan mengkafaninya, waman, dan mayit itu juga mengetahui terhadap seseorang, yudlihi, yang memasukkannya fi hafratihi, di dalam lubang kuburannya atau di dalam liang lahatnya. Jadi mayit itu tahu siapa saja yang memandikan, yang mengangkatnya, mengkafaninya, memasukkannya ke dalam liang lahat. Ya. Kalau guru kita, kiai, ulama itu min auliyaillah wafat, kalau bisa kita hadir, minimal maksimalnya kita bisa menggotongnya, mengangkatnya, itu mengangkat jenazahnya, karena beliau tahu bahwa kita hadir, beliau tahu bahwa kita itu berpartisipasi dalam dalam membawa dan menghantarkan jenazahnya ke kuburan. Wakana, dan ada Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Sa'id bin Jubair, yaqulu, Sa'id bin Jubair berkata, innal amwata, sesungguhnya orang-orang mati, la ta'tihim, itu pasti datang, him, terhadap al-amwat, terhadap orang-orang mati, akhbarul ahya'i, berita-berita orang yang masih hidup. Jadi orang yang mati itu tahu beritanya orang-orang yang masih hidup, keluarganya, temannya, murid-muridnya, hendetolannya, itu tahu. Makanya kalau melihat keluarganya itu baik, beramal soleh gitu ya, maka mayit itu akan bahagia. Sebaliknya kalau nakal, ahli maksiat, keluarganya misalkan ada yang ahli maksiat gitu, maka menangis atau menderita di alam kubur. Fama min ahadin, maka tidak ada salah satu seseorang, lahu, bagi ahad, hamimun, kekasih, ay qaribun, artinya orang yang dekat, illa wayatihi, kecuali datang kepadanya, khobaru aqaribihi, informasi kerabat-kerabatnya. Iya, jadi
seorang yang ya jenazah atau orang yang mati, itu sudah pasti dia akan mendapatkan informasi, mengetahui informasi kerabat-kerabatnya gitu. Fa'in kana, maka ketika ada kabar itu khairon, baik, bagus, saro, maka jenazah atau mayit itu bahagia bihi dengan informasi yang informasi yang baik itu, wa faroha, dan bahagia. Kalau informasinya baik, kerabatnya baik, tidak sengsara, ahli ibadah gitu ya, sukses, maka mayit yang di alam kubur itu bahagia dan senang gitu. Wa in kana, ketika kabar tentang kerabatnya syarron itu buruk, abasa, maka cemberut mayit itu lahu karena informasi buruk itu. Wa khazana, dan merasa susah, gunda gulana, menderita gitu. Jadi kalau informasi tentang kerabatnya di dunia itu buruk, ahli maksiat gitu, ahli merusak, culas dan lain sebagainya, maka mayat itu di alam kubur cemberut, gundah gulana, dan merasa menderita. Wakana, dan ada Ibnu Munabbih rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati Ibnu Munabbih, yaqulu, berkata Ibnu Munabbih, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, mahlur Allah, bana, membangun, daron, satu rumah, fis samai, di langit, as-sabi'ati, yang ketujuh, yuqalu, yang dikatakan laha, kepada dar ini, al-bayda'u, al-bayda'u, rumah yang putih ya. Wa tajtami'u, kumpul, fiha, di dalam dar itu, di dalam rumah itu, arwahul mu'minina, ruh-ruhnya orang mukmin ya. Jadi Allah membangunkan rumah yang putih bersih di langit ketujuh itu untuk mengumpulkan ruh-ruhnya orang mukmin. Fa'idha mata, maka ketika mati al-mayyitu, mayit, min ahli dunya, dari ahli dunia, talaqatuhu, maka mapak itu menjemput terhadap al-mayyit, terhadap mayit, al-arwahu, ruh-ruh. Fais alunahu, kemudian ruh-ruh itu bertanya kepadanya, an akhbari dunya, tentang informasi dunia. Kama yas'alu, seperti bertanya al-ghaibu, orang yang gaib, orang yang sedang berpergian, ahlahu, terhadap keluarganya al-ghaib, idza qadima, ketika datang, min safarin, dari bepergian, alaihim, atas ahlu, atas keluarganya. Rawahu, hadis ini diriwayatkan Abu Naim oleh Abu Naim fil Hilyati, di dalam kitab Hilyatul Auliya. Nah ini, jadi ketika ada orang mati ya, baru orang mati baru, maka ruh-ruh yang sudah lama mati ini menjemputnya, lalu kemudian menanyakannya tentang kabar keluarga, kerabatnya gitu. Itu seperti orang yang sudah pergi gitu, lalu kembali lagi, lama pergi, lalu balik lagi, lalu ditanya gitu tentang kabar-kabar
makanya gitu. Nah itu. Wa amal idraku, adapun mengetahui wal hayatu dan kehidupan, wa'udur ruhi dan kembalinya ruh ila jasadi ke jasad, faqad warada, maka ada keterangan, ada anil Barra ibni Azib, dari Barra ibni Azib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Barra bin Azib, hadis tawilun yang panjang, jami'un yang meliputi atau yang mengumpulkan li akamil mauta, terhadap hukum-hukum orang mati. Wa fihi, dan di dalam hadis ini at-tasrihu, menjelaskan bi audir ruhi, dengan kembalinya ruh ilal jasadi, kepada jasad. Ya, kematian itu kan berpisahnya ruh dari jasad ya. Nah, nanti setelah pisah lalu kemudian nanti kembali lagi ruh itu ke jasad. Qala, berkata Al-Barra, kharajna, kami keluar ma'a Rasulullah SAW, bersama Rasulullah SAW, wa fi janazati rajulin, dalam jenazahnya seorang laki-laki, minal ansori, dari kelompok Ansor. Fantahaina, kemudian kami datang ilal qabri, kepada kekuburan, walama yalhaidu, dan kuburan itu belum digali. Fajalasa, kemudian duduk Rasulullah SAW, wajalasna, dan kami juga duduk, haulahu, di samping Rasulullah. Ka'annama ala ru'usina, seakan-akan di atas kepala kami, at-tairu, burung. Faja'ala, kemudian Nabi itu bergerak, yarfa'u, Nabi itu mengangkat basarahu, terhadap matanya atau penglihatannya Rasul, mengangkat, wayang duru, dan melihat, ilas samai, ke langit. Jadi Rasul menengadah atau mengangkat matanya lalu melihat ke atas langit. Wayahfadu, dan lalu setelah itu Nabi menurunkan basaruhu, terhadap penglihatannya Nabi, wayang turu, dan melihat, ilas samai, ke bumi. Setelah melihat ke langit lalu melihat ke bumi. Tsumma, kemudian Nabi berkata, a'udzu billahi min adzabil qabri. Kata Nabi, a'udzu, mohon berlindung, aku berlindung, memohon pertolongan, billahi, terhadap Allah, min adzabil qabri, dari siksa kubur. Qalaha, Nabi berkata, a'udzu billahi min adzabil qabri, miroron, berkali-kali gitu. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, innal abda, sesungguhnya hamba, al-mu'mina, yang mukmin, idza kana, ketika ada, fi qibali minal akhirati, ketika nyaris ke akhirat, wa in qita'in, dan terputus minad dunya, dari dunya, ja'ahu, maka datang kepadanya malikun, malaikat, fajalasa, kemudian duduk malaikat itu, inda ra'sihi, di kepalanya mayit, di kepalanya hamba yang mukmin itu. Fayaqulu, kemudian malaikat itu berkata, akhriji, keluarlah kamu, ayatuhan nafsu, wahai jiwa, al-mutmainnatu, yang tenang, keluarlah, ila maghfiratin, kepada maghfirah, ampunan, minallahi, dari Allah, wa ridwanin, dan keridhaan Allah. Fayakhruju, kemudian keluar, nafsuhu, jiwanya mukmin, watasilu, dan mengalir nafsu itu, jiwa itu, kamayasilu, sebagaimana mengalir qatrus siqai, tetesan air.
wa tanzilu kemudian turun al malaikatu malaikat minal jannati dari surga, baydul wujuhi yang putih wajahnya, ka'anna wujuhahum seperti mukanya atau wajahnya malaikat itu asyamsu malaikat, jadi terang seperti malaikat itu, seperti matahari. Ma'ahum bersama malaikat itu akfanun, kain kafan min akfanil jannati dari kain kafan sorga, wahunutin dan parfum wangian min hunutiha dari parfum atau wangian sorga jannah. Fayajlisuna kemudian duduk malaikat itu minhu ya dari mukmin madal basori sepanjangnya penglihatan. Faida qabadaha maka ketika menerima terhadap ya mukmin malaikat lam yada'uha tidak meninggalkannya fiyadihi di dalam tangannya mukmin ya, tidak di dalam tangannya malaikat ya, torfata ainin sekedipnya mata ya, sekedipnya mata. Artinya dia malaikat itu tidak meninggalkan sekedip mata sekalipun gitu, ketika menerima orang mukmin yang meninggal itu. Fadzalika maka penjelasan lam yataha fi yadi tarfata ainin itu qauluhu firman Allah taala azza wa jalla tawaffathu rusuluna wa hum la yufritun. Tawaffathu mencabut atau mateni, membunuh ya, mewafatkan seseorang, rusuluna malaikat-malaikat kami ya, malaikat itu utusan-utusan yang diutus oleh Allah ya. Wahum yaitu rusuluna la yufarritun, tidak sembrono, tidak gegabah. Artinya para malaikat itu ketika mencabut nyawa Abdul Mukmin, dia tidak akan gegabah, tidak akan sembrono gitu. Qala berkata, Nabi berkata, fatakhruju kemudian keluar nafsuhu, jiwanya Abdul Mukmin itu ka'atyabi rihin, seperti lebih wanginya aroma wujidat yang telah ditemukan. Artinya lebih wangi-wanginya minyak wangi yang pernah kita jumpai. Jadi ketika ruhnya orang mukmin itu keluar, itu wangi, melebihi wanginya minyak wangi yang pernah kita ketahui di dunia. Fata'ruju kemudian naik bihi dengan Abdul Mukmin itu al malaikatu malaikat, fala ya'tuna kemudian tidak datang malaikat itu ala jundin kepada kumpulan orang banyak. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat fala yazalu kemudian Abdul Mukmin itu tetap yamurru lewat bil umami dengan umat-umat as-sabiqati yang telah lalu, wa quruni dan generasi-generasi al-khaliyati yang telah lampau, ka'amthalil jaroti seperti belalang al-muntasiri yang banyak, yang menyebar sumrambah itu baina samai di antara langit wal ardi dan bumi, illa qalu kecuali berkata ya kan Jundin itu, ma apa hadir ruh, inilah ruh. Fayuqalu kemudian dikatakan fulanun, ruh ini siapa? Oh ini fulan.
bi asma'ihi, dengan lebih mencintainya nama-namanya pula, maksudnya nama yang paling dicintai gitu. Hatta yang tahu, sehingga sampai bihi Abdul Mukmin ila babis sama'i dunya, menuju pintu langit dunia. Fatuftahu, kemudian dibuka lahu bagi Abdul Mukmin, wa yashi'ahu, dan menghantarkan terhadap Abdul Mukmin min kulli sama'in, dari setiap langit, muqarrabuha, malaikat yang jaga langit, atau ya hatta yantahi, sehingga sampai Abdul Mukmin itu biha, dengan sama, ila sama'i, ke langit as-sabi'ati, yang ketujuh. Jadi diantar oleh malaikat itu dari sama pintu langit dunia sampai ke sampai ke langit ketujuh. Fayaqulu, kemudian Allah berkata, uktubu, tulislah kamu, kitabahu, terhadap catatan amalmu, fi illiyina, di dalam catatan kebaikan. Jadi punya buku catatan kebaikan, dicatat di situ. Wama, apa, idrokun, pengetahuan, ma, sesuatu, illiyuna, catatan kebaikan. Ya pokoknya apa saja yang pernah diketahui tentang kebaikan, catatlah gitu. Nah, apa itu kitabun marqum? Kitab adalah kitab, buku, marqumun, yang ditandai kebaikan. Artinya dengan kitab itulah sebagai absensi bahwa dia orang baik gitu. Jadi catatannya ada gitu. Buku, jadi ini ya, saya semacam buku memori gitu, memori kebaikan. Yushiduhu, yang menyaksikan terhadap kitab itu, al-muqarrabuna, malaikat yang dekat kepada Allah gitu. Artinya ketika jadi mayit itu, jenazah itu tidak bakal bohong apa yang dia tulis itu, karena disaksikan oleh para malaikat. Karena ketika di dunia itu malaikat akan selalu memantau, Allah pun selalu tahu gitu. Sehingga tidak bisa memanipulasi, tidak bisa hoax. Dia apa yang dia catat itu valid gitu loh. Fayuktabu, kemudian ditulis kitabuhu, bukunya Abdul Mukmin itu, fi illiyina, di dalam catatan buku kebaikan. Tsumma yuqalu, kemudian dikatakan, rudduhu, kembalilah kamu, kembalikanlah kamu terhadap Abdul Mukmin, ilar ardi, ke bumi. Fa ini, maka sesungguhnya aku, wa'adtuhum, aku janji kepada manusia, ini sesungguhnya aku, minha, dari bumi, khalaqnahum, dan kami jadikan manusia, wa fiha, dan di dalam bumi itu, nu'iduhum, aku kembalikan manusia, wa minha, dan dari bumi itu, nukhrijuhum, kami keluarkan manusia itu, taratan, di suatu waktu, ukhra, yang lain. Jadi saya itu ya dari bumi aku ciptakan manusia, gitu kan, dan aku kembalikan manusia itu ke dalam bumi, dan aku keluarkan lagi di suatu waktu dari bumi itu, manusia. Fanaruddu, kemudian manusia itu, fanuruddu, kemudian dikembalikan lagi, ilal arti, ke bumi. Itu jadi manusia itu dari bumi dikeluarkan dari bumi, lalu kemudian dimasukkan lagi ke bumi gitu. Fatu'atu, dan dikembalikan ruhnya Abdul Mukmin ila jasadihi, kepada jasadnya. Fayatihi, bukan Abdul Mukmin ya, jenazah lah ya, jenazah. Fayatihi, kemudian datang kepada jenazah, malakani, dua malaikat, syadid al intihari, yang
sangat melengking atau membentak, menyentak gitu. Fayan tahironnahu, kemudian dua malaikat itu menyentak terhadap jenazah, wa yajlisannahu, dan dua malaikat itu duduk bersama jenazah. Fayaqulani, jenazah yang mukmin ini, fayaqulani, kemudian dua malaikat itu berkata, man, siapa robbuka, Tuhanmu, wa ma, dan apa dinuka, agamamu. Fayaqulu, kemudian jenazah yang mukmin itu berkata, Robbi, Tuhanku, Allahu adalah Allah, wa dini, agamaku, al-Islamu adalah Islam. Fayaqulani, kemudian dua malaikat itu berkata atau bertanya, fama, maka apa, takulu, kamu katakan, fi hadar rajuli, tentang laki-laki ini, alladzi, yang bu'ita, yang diutus laki-laki ini, fikum, kepada kamu sekalian. Fayaqulu, kemudian jenazah yang mukmin itu berkata, huwa rajul, laki-laki itu, Rasulullah, adalah utusan Allah. Fayaquluna, kemudian berkata malaikat itu, wama, dan apa, yudrika, sesuatu yang memberitahukan kepada kamu. Fayaqulu, kemudian jenazah itu berkata, ja'ana, datang kepada kami, bil bayyinati, dengan bukti yang jelas, min rabbina, dari Tuhan kami, fa'amantu, maka aku iman bihi, terhadap Rasul, wasadaqtu, dan aku percaya. Ja'ana artinya Rasul itu, maksudnya Nabi Muhammad itu datang kepada kami dengan bukti-bukti yang jelas dari Tuhan kami, maka kami iman dan percaya kepada Rasul Nabi Muhammad SAW. Waqala, dan Nabi Muhammad berkata, wa dzalika, penjelasan Rasulullah dan lain sebagainya itu, qauluhu, adalah firman Allah Ta'ala, malur Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Yuthabbitu, menetapkan, Allah menetapkan alladzina, terhadap orang-orang amanu yang beriman, bil qawli, dengan perkataan ats-tsabiti, yang mantap, yang kokoh, fil hayati dunya, di kehidupan dunia, wa fil akhirati, dan di dalam kehidupan akhirat. Qala, Nabi berkata, wa yunadi, dan mengundang, munadin, orangnya mengundang, atau malaikat yang mengundang, minas sama'i, dari langit, qad sadaqa, sungguh benar, abdi, zat yang mengundang, ya, minas sama'i, dari langit, qad sadaqa, sungguh benar, abdi, hambaku. Fa'al bisuhu, maka berarti Allah ini, fa'al bisuhu, maka tempatilah kamu, berilah tempat gitu, kamu berilah tempat terhadap hambaku ini, minal jannati, dari surga, wa yufrasu, dan digelar, minha, surga itu, wa yura, dan dilihat, manziluhu, tempatnya hambaku itu, wa yufsahu, dan dilapangkan, lahu, hambaku, mada basurihi, dengan sepanjang penglihatannya hambaku, wa yumthalu, dan diwujudkan, lahu, kepada hambaku, amalhu, amalnya hambaku itu, fi surati rajulin, dalam bentuk laki-laki, hasanin, yang ganteng, hasanil wajhi, yang ganteng wajahnya, yang bagus rupanya, thayyibir rihi, yang wangi baunya, hasanil thiyab, yang indah pakaiannya. Fayaqulu, kemudian laki-laki itu berkata, absyir, bahagialah kamu, bima, dengan sesuatu, ada, yang telah mempersiapkan, Allah azza wa jalla, laka, untukmu. Absyir,
berbahagialah kamu biridwanin dengan keridhaan minallahi dari Allah, wa jannatin dan sorga, wa fiha di mana di dalam sorga itu naimun, nikmat-nikmat muqimun yang mantap. Fayaqulu kemudian hamba Allah itu berkata, fayaqulu ia berkata, basyiruka, membahagiakan terhadap kamu Allah bi khairin dengan kebaikan. Man, siapa anta kamu? Tanya. Fawajhuka, maka wajahmu, al-wajhu adalah wajah allati yang ja'ana yang datang kepada kami bi khairin dengan kebaikan. Fayaqulu kemudian berkata rajul itu, hada inilah dunia yaumuka, harimu allati yang kunta yang kamu ada, tu'adu yang dijanjikan. Hari ini adalah hari yang dimana ini dijanjikan oleh Allah, yang sudah dijanjikan ya. Wal amru, dan sesuatu alladzi yang kunta kamu ada, tu'adu yang telah dijanjikan. Jadi janji Allah kan, kalau orang beramal soleh, ibadah, taat, maka sorga dan nikmat kubur yang akan didapatkan. Kalau zalim, maksiat, itu kan merusak gitu ya, merugikan, maka dia janji Allah akan dia akan mendapatkan siksa kubur dan neraka gitu ya. Nah, janji Allah ini ditepati gitu loh. Wa ana aku amaluka, amalmu as-shalihu yang baik. Oh, jadi maksudnya itu ini dialog, ini dialog antara seorang hamba Allah dan laki-laki yang ganteng, yang wangi, yang pakaiannya bagus, yang itu sebetulnya jelmaan dari amalnya seorang hamba itu. Dialog tuh. Nah, kata hambanya itu, ya kamu siapa gitu, bisa berkata Allah telah membahagiakanmu dengan kebaikan itu. Nah, kata seorang hamba, laki-laki itu berkata, laki-laki yang ganteng ini yang jelmaan dari amal baiknya seorang hamba itu, maka inilah hari di mana Allah janjikan untukmu, dan aku adalah amalmu yang soleh itu, jelmaan dari amalmu yang soleh yang akan menemanimu gitu. Jadi temannya orang yang meninggal itu ya amal gitu, amal yang baik ya akan menjelma sebentuk seseorang yang ganteng. Kalau perempuan ya amal baiknya akan membentuk perempuan yang cantik. Fawallahi, maka demi Allah, ma alimtuka, aku tidak mengetahuimu, illa kunta, kecuali kamu ada syari'an, cepat-cepat fi ta'atillahi, dalam ketaatan terhadap Allah, batian yang juga kendor, an maksiatillahi, dari kemaksiatan Allah. Jadi saya tidak mengetahui, kata laki-laki jelmaan amal itu, aku tidak mengetahui dirimu kecuali kamu itu kalau melakukan taat kepada Allah itu orang yang paling depan, garda depan, cepat-cepat gitu, dan juga meninggalkan maksiat. Fajazaka, semoga membalas terhadap kamu Allah khairan, kebaikan. Fayaqulu, kemudian hamba itu berkata, ya Rabbi, Tuhanku, aqimis sa'ata, aqim as-sa'ata,
ciptakanlah itu akim as-sa'ata terhadap kiamat kayak arji'u supaya aku kembali ila ahli kepada keluargaku wa mali dan hartaku. Qala Nabi berkata wa in kana, nah ini, dan ketika ada hamba itu fajiron buruk, fa in kana maka ketika ada hamba itu fi qibali minal akhirati ketika nyaris menuju akhirat wa in qita'in dan terputus minat dunia dari dunia, ja'ahu maka datang terhadap hamba itu malakun malaikat, fajalasa kemudian malaikat itu duduk inda ra'sihi disanding kepalanya hamba itu, di samping kepalanya ya. Jadi fayaqulu kemudian malaikat berkata, akhriji keluarlah kamu ayatuhan nafs, wahai jiwa al-khabithatu yang menjijikan, absyiri berbahagialah kamu bisakhatillahi dengan murka Allah, wa ghadabihi dan murka Allah. Fatunazzilu kemudian turun malaikat sawadul wujud yang hitam wajahnya, ma'hum bersama malaikat yang hitam wajahnya itu masuhun kain kasar, faida qayyadha, dan kemudian ketika mencabut ya qayyadha itu ketika mencabut ya terhadap ini nafsul khabitha ini, al malaku malaikat qamu, malaikat itu berdiri, falam yada'uha kemudian tidak meninggalkannya, fiyatihi di dalam tangannya malaikat, tarfatu ainin sepejam mata pun. Qala Rasulullah berkata, fatu farriku kemudian memisahkan hamba itu fi jasadihi di dalam jasadnya, fatukhrijuha kemudian malaikat itu mengeluarkannya, taqta'u terputus ma'aha bersama nafsul khabitha itu al-uruku urat-urat, wal asabu artinya otot-otot, kasufudil kabiri seperti tusuk sate, asy'abi yang besar tusukannya, fisufi di dalam kain bulu, al-mabluli yang dibasahi, fatu khodu dan diambil ya kan nafsul khabitha itu minal malaki dari malaikat, fatakhruju kemudian nafsul khabitha itu keluar, kan tani rihin seperti lebih bacinnya bau, wujida yang ditemukan, artinya ketika dikeluarkan rohnya itu bau, yang lebih bau dari bau bacin yang pernah diketahui. Falayamuru kemudian tidak berjalan nafsul khabitha itu ala jundin atas golongan orang banyak, baina samai di antara langit, wal ardi dan bumi, illa qalu kecuali berkata golongan orang-orang golongan di antara langit dan bumi itu, hadha ruh, inilah ruh al-khabithu yang bacin, jember, bau itu. Yaquluna kemudian berkata malaikat itu, hadha ini ruh fulanun, fulan bi aswa'i asma'ihi, yang lebih buruk namanya fulan, hatta yantahu sehingga sampai malaikat itu bihi dengan membawa fulan itu ila sama'i dunya ke langit dunia, fala yuftahu kemudian tidak dibukakan langit itu lahu untuknya. Fayaqulu kemudian Allah berkata, radduhu kembalikanlah kamu terhadap itu fulan itu ilal ardi kemudian ke bumi. Ini sesungguhnya aku wa'aduhu, aku sudah janji kepada manusia, ini sesungguhnya aku minha dari bumi, khalaqnahum
aku ciptakan manusia, wa fiha di dalam bumi, nu'iduhum aku kembalikan manusia, wa minha dan dari bumi, nukhrijuhum aku keluarkan manusia, tarohtan di suatu waktu, ukhra yang lain. Qala berkata Barra, fa yurma dan dilemparkan bihi yaitu ruh al-khabisah tadi, ruhnya orang yang buruk tadi, minas sama'i dari langit. Qala Barra berkata, atalah kemudian Nabi membaca hadil ayata terhadap inilah ayat. Wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i. Barang siapa yusyriku yang seseorang itu menyekutukan billahi terhadap Allah, faka'annama kharra maka seperti seseorang itu terjun minas sama'i dari langit. Jadi orang yang musyrik itu menyekutukan Allah itu nanti jiwanya itu akan dilemparkan dari langit ke bumi itu. Al-ayah wa yu'atu dan dikembalikan ruhul khabithah itu ilal ardi ke bumi. Wa tu'atu dan dikembalikan bihi abdun itu mayit itu wa tu'atu bihi di dalam bumi ruhnya abdun. Wayatihi dan datang kepada hamba itu malakani, dua malaikat syadidal intihari dengan sangat menyentak fayan tahiranahu, kemudian dua malaikat itu menghentaknya, fayajlisanahu dan duduk bersamanya. Fayaqulu kemudian malaikat itu berkata, man siapa rabbuka Tuhanmu, dan apa dimuka agamamu. Fayaqulu kemudian hamba itu yang buruk itu berkata, la adri aku tidak tahu. Sami'tu aku mendengarkan an-nasa terhadap manusia, yaquluna yang berkata manusia itu dzalika terhadap man rabbuka wa madinuka itu. Jadi tidak tahu. Tapi aku pernah mendengarkan omongan manusia tentang itu, tapi aku sendiri tidak tahu. Fayaqulu kemudian berkata hamba yang buruk itu, la dareta malaikat itu, fayaqulu malaikat itu berkata, la dareta kamu tidak tahu. Fayudayyiqa dan disempitkan alaihi atas malaikat atas hamba yang buruk itu, qabruhu kuburannya hamba yang buruk itu, hatta takhtalifa sehingga membolak-balikkan adla'uhu tulang rusuknya hamba yang maluhu amalnya fi surati rajulin dalam bentuk laki-laki qabihil wajhi yang buruk mukanya, buruk wajahnya, waman danil rihi yang bacin baunya, qabihil thiyabi yang buruk jelek pakaiannya. Jadi amalnya yang buruk itu dijelmakan seperti laki-laki yang buruk, mukanya buruk, baunya bacin, pakaiannya jelek. Fayaqulu kemudian rojul itu yang sebentuk penjelmaan dari amalnya itu berkata, absyir bahagialah kamu bi'adzabin dengan siksa minallahi dari Allah, wa sukhtihi dan murka Allah. Fayaqulu kemudian hamba yang buruk itu berkata, man siapa anta kamu ini siapa? Fawajhuka wajahmu, alwajhu adalah wajah alladzi yang ja'a yang datang bisyari dengan keburukan. Fayaqulu kemudian laki-laki ya, jelmaan dari amal itu berkata, ana aku amaluka amalmu al-khabithu yang buruk. Ini aku amalmu yang buruk itu. Wallahi demi Allah ma'alimtu aku tidak mengenalmu illa kunta kecuali kamu ada batian orang yang kendor, orang yang malas, antaati
lari dari melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sari'an yang orang yang garda depan, orang yang cepat-cepat ila maksiatillahi kepada perbuatan maksiat kepada Allah. Fayuq habadu kemudian didatangkan lahu kepada hamba itu malakun malaikat asomun yang tuli, abkamud yang buta, ma'ahu bersama malaikat yang buta dan tuli ini, marzunatun tongkat besi, lauduribat dan seandainya dipukul, ma'ahu dengan marzubah itu tongkat besi itu, jabalun gunung soro, maka jabal itu gunung itu menjadi turoban pasir auromian dan debu, menjadi debu, luas jadi hancur. Fayadribuhu kemudian malaikat itu memukul hamba yang buruk itu biha dengan marzubah itu, dengan tongkat besi itu, dorbatan dengan pukulan yang sangat, dorbatan dengan betul-betul memukulnya. Yasma'uha yang mendengarkan terhadap pukulannya itu, dorba itu al-khalaiku makhluk-makhluk illa tsaqalaini kecuali jin dan manusia. Jin dan manusia tidak mendengarkan, sedangkan makhluk-makhluk yang lain itu mendengarkan siksaan malaikat terhadap hamba yang buruk itu. Tsumma tu'adu kemudian dikembalikan fihi di dalam hamba yang buruk itu ar-ruhur ruh. Fayadribuhu kemudian malaikat itu memukulnya lagi, dorbatan dengan pukulan ukhra yang lain. Jadi setelah hancur lebur seperti pasir, lalu kemudian dikembalikan lagi ruhnya menjadi sebentuk manusia lagi, dipukul lagi, hancur lagi, lalu dipukul seperti itu, disiksa. Wahadal hadis, inilah hadis akhrajahu, mengeluarkan hadis ini jama'atun golongan dal a'immati dari imam-imam fi masanitihi di dalam musnadnya al-imam, minhum di antara al-imam itu al-Imam Ahmad, Imam Ahmad. Waqala dan berkata Imamul Haramaini, Imam Haramain atau Imam Juwaini, wal faqih Abu Bakar Ibn Arabi, wal Imam Saifuddin Al-Amidi, Imam Saifuddin Al-Amidi, ittafaqa sepakat salaful ummati, ulama salafnya umat, qabla duhuril mukhalifi sebelum munculnya orang yang yang datang generasi terakhir, wa aktsaruhum dan banyaknya salaful ummat ba'da duhurihi setelah munculnya mukhalif atau generasi berikutnya, khalaf gitu. Ala itsbati ihya'il mauta, atas menetapkan penjelasan menghidupkan orang yang mati fi quburihim di dalam kuburannya, mauta. Wa mas'alatil malakaini dan masalah kedua malaikat lahum bagi orang-orang yang mati itu. Wa itsbati adabil qabri dan meyakini atau menetapkan siksa kubur lil mujrimina bagi orang-orang yang jahat, orang-orang yang kriminal, wal kafirina dan orang-orang kafir. Wa qaulihi ta'ala dan firman Allah Ta'ala, wa ahyayna ithnataini wa ahyayna ithnataini, wa ahyayna kami menghidupkan, Tuhan Allah engkau menghidupkan kami, ithnataini dengan dua kali. Ay hayatal mas'alati artinya hidup karena ditanya persoalan, fil kubri di dalam kubur, wahayatul hasri dan hidup karena akan dikumpulkan di
mahsyar kelak di akhirat. Jadi dihidupkan 2 kali nanti setelah meninggal itu, ketika diinterogasi di kuburan dan nanti dihidupkan kembali ketika digiring, dikumpulkan di mahsyar kelak nanti di hari akhir. Li'annahuma, karena keduanya, ithnataini, 2 kehidupan itu, hayatani adalah 2 kehidupan. Arifu, manusia itu tahu Allah terhadap Allah, bihima, dengan 2 kehidupan itu. Jadi dengan 2 kehidupan itu manusia menjadi tahu tentang Allah, tentang janji-janjinya Allah itu betul adanya gitu. Wal hayatu, adapun kehidupan al-ula yang pertama, fid dunya, di dalam dunia, lam ya'rifu, manusia itu tidak tahu Allah terhadap Allah, biha, dengan kehidupan. Ya kan, kalau di dunia kehidupan yang pertama itu ya manusia belum tahu Allah dalam pengertian janji-janji Allah. Tapi setelah dihidupkan kembali di kuburan, nanti di mahsyar juga dihidupkan kembali, ternyata benar janji Allah itu. Kemudian ketahuilah kamu, innama, sesungguhnya sesuatu, atau manahu, yang mengumpulkan terhadap sesuatu itu, penjelasan itu, hadal hadis, inilah hadis, min malakil mauti, dan dari malaikat kematian, wa munkar nakir, yaitu munkar nakir, wa ghairihim, dan selainnya, wa manazila akhirah, dan tempat akhirat, minal umuri, dari perkara-perkara al-mutasyabihat, yang samar, wasfan, sifatnya, la tariqa, tidak ada jalan sama sekali, li ahadin, bagi seseorang, fi idraki syai'in, dalam mengetahui sesuatu, min awsafiyah, dari sifat-sifatnya sesuatu itu, bil akli, dengan akal. Jadi ini perkara yang jelaskan ini tentang kuburan, tentang interogasi malaikat, nanti hari akhir mahsyar, lalu amal yang baik dijelmakan seperti manusia yang ganteng, yang cantik, amal yang buruk akan dijelmakan seperti manusia yang buruk, yang jelek gitu ya. Nah, itu semua yang dijelaskan tadi itu tidak bisa diketahui dengan akal, hanya diimani gitu. Fayakunu, maka ada al-abdu, hamba, bihi, dengan sesuatu itu, mubtalat, dicoba, binafsil i'tiqadi, dengan keadaan i'tiqad, keyakinan, la ghairu, tidak yang lainnya. Artinya hamba itu dicoba apakah dia yakin atau tidak gitu. Nah, karena ini urusannya adalah keyakinan itu, tidak boleh ini rasional apa tidak rasional, karena rasionalitas tidak bisa mengetahuinya gitu, hanya dengan iman gitu. Ini karena ini taken for granted, sesuatu yang diterima apa adanya, diyakini gitu. Bukan sesuatu yang diterima untuk diperdebatkan. Wa anna ahla sunnah, dan sesungguhnya ahli sunnah, ittafaqu, sepakat, ala annal amwatas, sesungguhnya orang-orang yang mati itu yang tafi'una, mengambil kemanfaatan, min sa'al ikhya'i, dari usahanya orang-orang yang hidup, bi amroini, dengan 2 sesuatu, ahaduhuma, salah satu dari 2 sesuatu itu, sesuatu tasababa, yang menjadikan, ilaihi, kepada sesuatu, al-mayyitu, mayit, fi hayatihi, di dalam kehidupannya mayit. Jadi ahli sunnah sepakat bahwa orang yang mati itu masih bisa mengambil manfaat dari urusan kehidupan manusia yang masih hidup dengan 2 hal. Yang pertama, mayit itu, orang yang mati itu bisa mengambil kemanfaatan sesuatu yang pernah diperbuat oleh mayit ketika hidup, ketika masih hidup. Misalkan ketika masih hidup, dia mewakafkan tanahnya dijadikan pesantrennya banyak santrinya untuk ngaji, untuk dakwah dan sebagainya, atau dia punya anak soleh, ya kan,
atau ilmunya yang bermanfaat dan punya murid pengikut yang mengamalkan ilmunya. Jadi segala sesuatu yang pernah dia perbuat ketika dia masih hidup, itulah yang menjadi investasi dia yang bisa dipetik, yang masih bermanfaat, bisa digunakan, diambil kemanfaatannya ketika dia sudah mati. Wasani, dan yang kedua, doaul muslimina, doanya orang-orang muslim, wa istighfaruhum, dan permohonan maaf orang muslim lahu kepada mayit. Ya, doanya doanya anak, keluarga, kerabat, santri kepada kiainya, murid kepada gurunya gitu ya. Nah itu mayit itu bisa mengambil manfaat itu. Wasodaqu itu, dan sodaqo wal haju, dan haji anhu yang pahalanya untuk mayit. Jadi kita misalkan sebagai anak yang orang tua kita sudah meninggal, kita sodaqo, niatkan pahalanya untuk orang tua kita yang sudah nggak ada gitu. Atau haji, misalkan kita yang sudah haji, istri kita sudah haji, semua sudah haji, misalkan dilalah orang tua kita belum haji, kita hajikan mbadali, itu pahalanya untuk beliau yang ada di alam kubur, itu nyampe gitu pahalanya. Waqtalafu, nah, dan ini ahli sunnah terjadi perbedaan pendapat fil ibadati, dalam masalah ibadah al-badaniyati yang bersifat fisik, kasaumi seperti puasa, wasolati dan solat, wa qiraatil qur'ani dan membaca Quran, wa dzikri dan zikir. Nah ini apakah puasa, solat, baca Quran, zikir ini nyampe pahalanya ke mayit? Ini terjadi perbedaan pendapat. Fadhaba, kemudian berpendapat jumhurus salafi, mayoritas ulama salaf, ila wusuliha, berpendapat sampainya ibadah badaniyah itu ke mayit. Jadi sebagian besar ulama salaf itu puasa kita yang misalkan barangkali kita niat dan meniat ingin puasa, yang puasa ini membadali atau menggantikan puasanya orang tua kita yang dulu masih hidup, barangkali pernah meninggalkan puasa, kita puasa. Sholat gitu, niatkan untuk mengganti barangkali orang tua kita pernah meninggalkan sholat ketika hidupnya. Nah itu sebagian besar ulamanya itu berhasil dan sampai ke orang yang sudah meninggal. Makanya ketika dulu saya waktu masih di pesantren Lirboyo itu ada permintaan dari seorang yang ahli waris ke kiai untuk sholat yang itu badali, menggantikan sholatnya orang yang sudah meninggal gitu. Nah, kiai bersama santri-santri mensolati zuhur atau maghrib, isya, asar, subuh gitu ya. Nah itu sampai menurut jumhur salaf. Baca Quran juga, zikir juga sampai gitu. Wadahaba, dan berpendapat ba'du ahli bid'ah. Nah ahli bid'ah, sebagian ahli bid'ah berpendapat ila adami wusuli syai'in, tidak sampai sesuatu albatata sama sekali. La doai, bukan doa, wala wari, dan tidak yang lainnya. Jadi kita nggak usah mengikuti ahli bid'ah yang berpendapat bahwa semuanya itu sodaqo, doa, baca Quran, kiri itu tidak sampai ke mayit. Nggak usah ikut pendapat ini. Pendapat jumhur salaf saja yang kita ikuti. Wa qauluhu, pendapatnya atau perkataannya ahli bid'ah ini mardutun, ditolak bil kitab, dengan dalil Al-Quran wa sunnati, dan hadis sunnah. Wa istidlaluhu, nah ini istidlalnya atau penggalian dalilnya sebagian ahli bid'ah itu biqaulihi, dengan firman Allah Ta'ala, wa in laisa lil insani illa ma sa'a, wa in laisa, dan tidaklah
lil insani bagi manusia illa sa'a kecuali sesuatu sa'a yang manusia itu berusaha. Jadi manusia itu ya tidak bisa mendapatkan kecuali sesuatu yang dia usahakan sendiri. Madfu'un ini ditolak biqaulihi subhanahu wa ta'ala, dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lam yanfi, Allah itu tidak menafikan intifa'ar rajuli terhadap mengambil kemanfaatan seseorang bisa ghairihi dengan usaha orang lain. Wa innama nafa, tetapi Allah itu menafikan milka ghairi sa'yihi, terhadap kepemilikan, ya kan, selain usahanya laki-laki itu. Jadi gini, maksud dari ayat ini bahwa manusia itu tidaklah mendapatkan kecuali sesuatu yang diusahakannya sendiri. Maksudnya di dalam redaksi ini itu tidak ada yang secara transparan mengatakan bahwa Allah itu menafikan bahwa seseorang itu bisa mengambil manfaat berkat usaha orang lain. Itu enggak. Tapi Allah itu menafikan kepemilikan gitu. Jadi penguasaan kepemilikan terhadap sesuatu yang diusahakan oleh orang lain. Tapi kalau kemanfaatannya, itu Allah tidak menafikan. Artinya orang lain juga bisa mengambil kemanfaatan itu. Artinya gini, orang tuh berdoa nih ya, orang tuh berdoa atau baca Quran, ya baca Quran yang niat pahalanya itu untuk mayit, ya kan? Nah, mayit ini bisa mengambil manfaat itu, pahalanya itu, ya kan? Tapi tidak bisa memiliki amal baca Quran itu, karena baca Quran itu adalah milik amalnya itu, amal baca Quran itu milik orang yang membacanya. Tapi kemanfaatannya itu bisa diambil oleh orang mayit atau orang mati itu. Wa amma sa'yu ghairi, adapun usaha selain rajul, bahwa adalah sa'yun, usaha, milkun adalah milik lisa'ihi, bagi orang yang berusaha. Ya, jadi orang yang membaca Quran misalkan Yasin, ya kan, yaitu amal itu yang milik orang yang membaca Yasinnya, orang yang berusaha membaca Yasin itu. Nah, fa insya'a, maka ketika orang yang berusaha membaca Yasin itu, ya contohnya, menghendaki ayubadilahu, menyerahkannya, ya kan, li ghairihi, kepada orang lain, kepada mayit misalnya. Wa insya'a, dan ketika dan bisa juga orang yang mengusahakan itu berkehendak ayyabqiyahu, ya menetapkan usahanya itu linafsihi, untuk dirinya sendiri. Ya suka-suka, boleh saja gitu. Nah, dia membaca Al-Quran, baca Yasin, ya kan? Dia berusaha baca Yasin. Nah suka-suka orang yang membaca Yasin, apakah pahalanya untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, yaitu dalam hal ini orang yang sudah meninggal misalkan. Nah, bebas saja, boleh-boleh saja, karena itu kan miliknya gitu. Wa huwa, Allah subhanahu wa ta'ala, lam yakul, tidak berkata, innahu, sesungguhnya rojul, laki-laki itu, seseorang itu, la yantafi'u, la yantafi'u, tidak memberi kemanfaatan, illa bima, kecuali dengan sesuatu sa'a yang seseorang itu berusaha. Allah kan tidak mengatakan seperti itu. Intinya Allah itu illa masa'a, tapi tidak mengatakan la yantafi'u illa bima sa'a. Artinya tidak ada kata-kata la yantafi'u,
tapi hanya kata-kata illa masa. Jadi kalau manfaatkan boleh, kayak misalkan kita punya sepeda gitu. Sepeda itu milik kita. Tapi kalau kita menghendaki sepeda itu dipinjamkan ke teman kita, ya boleh. Teman kita bisa memanfaatkan sepeda itu. Kan boleh seperti itu. Nah, meskipun sepeda itu milik saya, dan saya hasil keringat dan kerja saya, misalkan punya rezeki yang saya belikan sepeda. Tapi kemanfaatannya tidak harus hanya saya sendiri yang memanfaatkan. Boleh saja orang lain, teman, saudara itu memanfaatkan sepeda itu. Logikanya seperti itu. Jadi ini bantahan terhadap ahli bid'ah yang mengatakan bahwa baca Quran, zikir itu tidak sampai ke mayit. Itu seperti itu. Wahada, inilah keterangan akhir kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah ini. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu tentang kebenaran absolut. Nah, ini ada yang ini hebatnya ulama pesantren itu selalu wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu kebenaran itu hakiki itu. Nah, sekarang ada orang latah menggunakan kata-kata kebenaran hakiki, keadilan hakiki. Itu padahal itu dibangun oleh asumsi dan pemikirannya sendiri yang belum tentu benar secara hakiki, karena kebenaran hakiki hanya milik Allah. Dan wallahu a'lam bishawab ini, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan seperti ini sifat tawadu, juga rendah hati gitu, luar biasa gitu. Jadi sekali berhadratus Syekh rendah hati masih wallahu a'lam bishawab. Nah, apalagi kita yang masih ya debu lah jika dibandingkan dengan kehebatan hadratus Syekh gitu ya. Nah, kita harus lebih tawadhu lagi gitu. Wa ilaihi, dan kepada Allah al-marji'u, tempat kembali yang abadi, wal ma'ab, tempat kembali yang abadi. Wa huwa Allah hasbi, dat yang mencukupiku, wa ni'mal wakil, dan wakil yang paling baik. Wala haula, dan tidak ada daya upaya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan sama sekali, illa billahi, kecuali dengan Allah al-aliyyil azim, yang maha luhur, al-azim, yang maha agung. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan salat serta salam semoga Allah limpahkan kepada Gusti kita Muhammad, wa ala alihi, dan keluarganya Nabi Muhammad, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad, wa tabi'ina, dan generasi setelah sahabat, wa tabi'ina, dan generasi setelah tabi'in, lahum, bagi mereka semua, bi ihsanin, dengan kebaikan, ila yaumiddin, sampai ke hari kiamat. Walhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillah, pada malam ini bisa berhasil menghatamkan kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah karangan Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama Muhaddisin, dan kitab ini juga ditahqiq, disunting oleh cucunya, dan itu termasuk Syekhus Syuyukhina, yaitu Romo Kiai Haji Isamuddin Hadik, ya, Muhammad Isamuddin Hadik, alumni Lirboyo Kediri, dan alumni guru yang mustahik di Lirboyo Kediri. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga kita mengambil pengetahuan dan keberkahan dari kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah karya Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekali lagi,
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.